Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wagiman SSI dalam matematika yang mudah dan sederhana. Kali ini kita akan membicarakan tentang integral tak tentu sebagai kelanjutan dari diferensial atau turunan yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, marilah kita mulai dengan melihat rumus umum integral tak tentu. Pada kesempatan video pembelajaran yang lalu, yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang antidiferensial. Artinya kita mencari sebuah fungsi apabila turunan itu sudah diberikan. Nah, sekarang kita akan sampai kepada rumus umum untuk menentukan integral tak tentu. Apabila kita memiliki fungsi yang berbentuk ax pangkat n, maka integralnya adalah ax pangkatnya ditambah 1, kemudian koefisien itu dibagi dengan pangkat yang baru. Kemudian ditambah dengan C. C itu konstanta sembarang. Alasannya sudah kita berikan. Nah, inilah rumus umum yang nanti akan selalu kita pergunakan nanti untuk menentukan integral tak tentu. Secara khusus, apabila fungsi itu adalah fungsi konstan, maka integral itu adalah kalau K menjadi Kx ditambah C. Jadi kita tinggal menambahkan variabel X ditambah dengan konstanta. Nah, untuk itu mari kita ikuti contoh berikut ini. Diberikan fungsi 16x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Kita akan menentukan integralnya seperti apa. Anda tulis 16x, kemudian pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat itu menjadi 3 ditambah 1. Kemudian dibagi dengan pangkat itu ya. Kemudian untuk yang suku berikutnya, suku yang kedua, maka Anda tulis 7x, kemudian pangkatnya itu juga ditambah 1, sehingga jadi 2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru itu ya, 2 ditambah 1. Kemudian untuk suku berikutnya, untuk yang minus 6x itu menjadi minus 6x pangkatnya 1 ditambah 1. Karena kalau di sini tidak ada pangkat, maka pangkatnya itu sebenarnya pangkat 1 ya. Dibagi berapa? Ya dibagi 1 tambah 1. Perhatikan baik-baik bahwa pangkat dengan pembagi itu sama persis. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini konstanta ya. Seperti tadi sudah kita sampaikan, apabila Anda menjumpai konstanta, maka tinggal ditambahi saja dengan variabel X. Kemudian ditambah dengan C. Sehingga nanti kalau ini kita ringkas begitu, kita tuliskan dalam bentuk sederhana, hasilnya menjadi 16x pangkatnya 4 dibagi dengan 4. Kemudian dikurangi 7x pangkat 3 ya. Kemudian dibagi 3. Dikurangi dengan 6x pangkat 2 dibagi 2. Ditambah dengan 1x ditambah dengan C. Nah, Anda perhatikan bahwa pangkat dengan pembagi itu sama, ya. Itu. Kemudian ini kalau kita ringkas lagi, ya, hasilnya menjadi 4x pangkat 4 ya, 16 dibagi 4 itu jadi 4, begitu kita ringkas. Sedangkan yang 7/3 kan tidak bisa, ya, tidak bisa diringkas. Sehingga tuliskan saja apa adanya, 7/3 x pangkat 3. Kalau 6/2 tentu saja bisa ini, dihitung. Sehingga jadi 3x pangkat 2. Kemudian yang 1x itu kita tulis x ya. 1x itu koefisien angka 1 itu biasa tidak ditulis. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, bagaimanakah apabila kita menjumpai fungsi yang berupa akar? Kita harus ingat kembali bahwa akar-akaran itu bisa diubah bentuknya menjadi bentuk pangkat. Contoh misalnya, akar X itu bisa diubah menjadi X pangkat setengah. Atau kalau secara umum, akar pangkat N dari X pangkat M itu bisa diubah menjadi X pangkat M dibagi N. Misalnya kalau kita mendapati ada bentuk akar pangkat 3 dari X pangkat 5 misalnya. Nah, tentu saja fungsi yang seperti ini tidak bisa secara langsung untuk diintegralkan.
Karena rumus integral yang kita miliki tadi adalah rumus yang berkaitan dengan variabel diberi pangkat langsung, tidak dalam bentuk akar. Oleh karena itu, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk X pangkat 5/3. Anda perhatikan bahwa angka 3 yang ada di sini itu menjadi penyebut, sedangkan angka 5 sebagai pangkat semula dari variabel X itu berada di pembilang. Nah, setelah ini baru Anda nanti bisa mengintegralkan. Sekarang apabila ada akar X pangkat 3, maka ini diubah menjadi akar pangkat 2 dari X pangkat 3. Jadi kalau di sini tidak ada angkanya, kosong, itu yang dimaksud adalah akar pangkat 2. Maka ini kalau diubah menjadi bentuk pangkat, itu menjadi X pangkat 3/2. Kemudian satu lagi, apabila kita punya akar pangkat 3 dari X, X-nya tidak berpangkat. Nah, kalau X tidak berpangkat itu sebenarnya ada pangkatnya, yaitu pangkat 1. Sehingga kalau diubah ke dalam bentuk pangkat begitu, maka menjadi X pangkat 1/3. Nah, kalau seandainya kita sudah mengubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat, maka fungsi itu siap untuk diintegralkan. Coba mari kita perhatikan contoh berikut ini. 1 misalnya ya, akar pangkat X. Nah, tentu saja kita tidak bisa secara langsung menentukan integral dari akar X. Akar X itu diubah dulu ke dalam bentuk pangkat, X pangkat setengah. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal menggunakan prosedur yang sudah kita pelajari tadi. X pangkatnya ditambah 1, jadi kalau setengah ya setengah ditambah 1, kemudian dibagi dengan ya seluruhnya ini, ya seluruh pangkat itu, nanti ditambah dengan C. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi bentuk X pangkatnya 3/2. 1/2 ditambah 1, 1 itu sebenarnya 2/2. Jadi hasilnya menjadi 3/2. Dibagi berapa? Dibagi 3/2. Ditambah dengan C. Nah, ini kalau kita ringkas begitu, kita sederhanakan menjadi 2/3 X pangkat 3/2. Perhatikan ya, pembagian dengan bilangan pecahan itu Anda tinggal membalik saja ya. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, tadinya penyebut jadi pembilang. Ya, kalau tadi dibagi 3/2, sekarang menjadi 2/3 pengali. Oke, sekarang kita tunjukkan untuk contoh yang kedua. Akar pangkat 3 dari X pangkat 5. Tentu saja ini harus diubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Ya, X pangkat 5/2. Nah, setelah sudah dalam bentuk pangkat, baru kita nanti bisa melakukan integrasi. Pangkat tadi yang 5/3 tadi ditambahi dengan 1. Kemudian fungsi tersebut dibagi dengan 5/3 ditambah 1. Dibagi dengan pangkat yang baru tadi yang sudah ditambah 1. Ya, kemudian ditambah C. Sekali lagi ini kita jumlah menjadi X pangkatnya 8/3. Karena 5/3 ditambah 1 itu 3/3 ya. 1 itu 3/3. Sehingga jadi 5/3 dibagi dengan 3. 8/3. Dibagi dengan 8/3. Sama antara pangkat dengan pembaginya. Ditambah C. Ini kalau kita ringkas, ini menjadi 3/8 X pangkat 8/3 ditambah C. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. X akar X. Nah, Anda perhatikan bahwa X akar X itu sebenarnya adalah X pangkat 1. Ya. Kalau ini tidak ada pangkat itu artinya pangkat 1. Kemudian akar X itu tadi, itu adalah X pangkat setengah. X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Nah, sehingga ini menjadi X pangkat 3/2. 3/2 itu adalah jumlah antara 1 ditambah dengan 1/2. Jadi 3/2. Nah, inilah yang akan kita integralkan sehingga menjadi X pangkat 3/2 ditambah 1. Ya. Pangkatnya selalu ditambah 1. Kemudian dibagi dengan ini tadi, hasil pangkat tadi yang ditambah 1 tadi. Ini kalau kita ringkas, kalau kita jumlah gitu, 3/2 ditambah 1 adalah 5/2. Karena 1 itu sebenarnya 2/2. Kita samakan penyebutnya ya. Begitu. Kemudian penyebut tentu saja sama dengan pangkat tadi ya. Jadi 5/2. Nah, ditambah dengan C. Ini kalau kita sederhanakan begitu, jadi 2/5 X pangkat 5/2 ditambah dengan C. Nah, fungsi berupa
pangkat negatif atau seper. Kalau tadi berupa akar ya, sekarang kalau berupa pangkat negatif atau seper. Nah, kita ingat kembali bahwa seper X pangkat N itu sebenarnya adalah X pangkat minus N. Sehingga nanti apabila ada integral yang mengintegralkan seperti ini, maka kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk pangkat seperti ini, pangkat negatif ya. Misalnya begini, kalau seper X kuadrat berarti sama dengan X pangkatnya minus 2 ya. Seper X kuadrat itu menjadi X pangkat minus 2. Kalau 3/2 X pangkat 4, maka kalau dirubah menjadi 3/2 X pangkat min 4. Coba perhatikan ini 3/2 itu tetap ini bentuknya. Jadi yang dirubah itu betul-betul hanya variabel berpangkat itu. Ya, 3/2 biarkan aja tetap 3/2. X min 4. Jadi jangan 3 terus di sini ada 2 X pangkat min 4. Nah, ini keliru. Nah, yang benar seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita siap untuk mengintegralkan. Kita tidak bisa mengintegralkan bentuk seper, tapi kita akan mudah mengintegralkan dalam bentuk pangkat minus. Oke, kita beri contoh. Yang pertama, akar dari 3x kuadrat dikurangi 2/x pangkat 3 ditambah x kuadrat akar x. Komplit ini ya, ada yang bentuk sederhana, aljabar sederhana, ada yang bentuk seper, ada yang bentuk akar. Tentu saja ini kita ubah dulu semuanya itu ke dalam bentuk pangkat ya, ke dalam bentuk pangkat atau eksponen. Ini sudah bisa diintegralkan sehingga saya tulis saja ini. Jadi pekerjaan kita sebenarnya hanya mengubah ini dulu ya. Mengubah yang seper dan yang akar itu yang akar ya ke dalam bentuk pangkat. Yang 2/x pangkat 3 kita ubah dulu menjadi 2x pangkat min 3. Sekali lagi yang diubah adalah yang variabel berpangkat ini. Kemudian x kuadrat akar x. Nah, ini seperti di atas tadi, contoh di atas ya. Ini sebenarnya x kuadrat dikalikan x pangkat setengah. Gitu ya, x kuadrat kali x pangkat setengah. Sehingga 2 kalau ditambah dengan setengah, itu jadi 2 setengah. Nah, 2 setengah itu kalau diubah ke dalam bentuk pecahan, itu 5/2. Nah, sekarang, kalau sudah dalam bentuk pangkat seperti ini, kita sudah bisa mengintegralkan seperti halnya prosedur yang sudah kita pelajari itu. Nah, 3x kuadrat itu kalau diintegralkan jadi x pangkatnya ditambah 1, jadi 2 ditambah 1. Sekarang yang variabel yang tadinya 3 itu dibagi dengan 2 tambah 1. Ingat, pembagian dengan pembaginya itu sama. Kemudian suku yang kedua, suku yang tengah. 2 tetap ya, min 2 ini. Pangkatnya min 3 ditambah 1 ya, min 3 ditambah 1. Pembaginya min 3 ditambah 1. Nah, begitu. Kemudian suku yang ketiga, kalau semula 5/2 sekarang jadi 5/2 ditambah 1. Nanti koefisien ini nggak ada apa-apa itu ya, itu koefisien angka 1 begitu, dibagi dengan 5/2 tambah 1, sama dengan pangkatnya tadi. Kemudian ditambah dengan C. Nah, ini kita ringkas. 2/1 itu 3 gitu, kita tulis saja gitu. Kemudian min 3 ditambah 1 itu min 2, kita tulis juga begitu. Kemudian 5/2 ditambah 1 itu sama dengan 5/2 ditambah 2/2, sehingga jadi 7/2 ya, 7/2. Nah, ini masih bisa kita ringkas karena 3/3 itu juga merupakan bilangan bulat. 3/3 itu 1 ya, sehingga tidak kita tulis ini. 2/-2 itu juga 1, sehingga minus-minus, sehingga jadi plus gitu ya. X pangkat min 2, koefisiennya hilang karena jadi angka 1 tadi. 1 dibagi 7/2 sama dengan 2/7, tinggal balik saja ini. Ya. Nah, gitu. Nah, apabila ini mau dikembalikan ke dalam bentuk akar atau bentuk seper, ini kan ada pangkatnya masih dalam bentuk minus ya, gitu. Dan ini pangkatnya dalam bentuk pecahan. Dalam aljabar itu kalau pangkatnya minus dan pangkatnya pecahan itu dianggap ini bukan bentuk paling sederhana. Maka ini bisa kita ubah ke dalam bentuk lain ya, ke dalam bentuk akar ya, dan ke dalam bentuk seper seperti ini. Kalau diubah, X pangkat 3 tetap saja. X pangkat min 2 itu jadi seper X pangkat 2. Ya. 2/7 ini tetap saja. Sedangkan yang ini, yang X pangkat 7/2, kalau diubah ke dalam bentuk akar menjadi
akar pangkat 2 dari X pangkat 7 ditambah C. Nah, angka 2 ini biasanya kalau akar pangkat 2 ini boleh tidak ditulis. Atau malah justru yang umum itu memang tidak ditulis. Sehingga nanti Anda bisa menuliskan dalam bentuk lain yaitu akar X pangkat 7 ditambah C. Tanpa angka 2 di sini nggak masalah. Sekian dulu dari saya. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Apabila Anda pertanyaan, Anda bisa layangkan ke email saya wagiman181@gmail.com atau di kontak WA 0813 2884 7154. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.